Assalamualaikum, alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa share budgeting lagi nih. Nah, budgeting bulan ini itu sedikit berbeda ya, karena biasanya aku membuat template budgeting itu di Canva ya teman-teman. Tapi kali ini aku membuat jurnal aku sendiri ya. Aku lagi belajar menjurnal untuk budgeting bulan Juni ini ya teman-teman. Nah, jadi mohon dimaafkan ya kalau misalnya tulisannya masih acak-adut, acak-adut, masih acak-acakan dan belum terlalu cantik dan tidak terlalu estetik di mata kalian. Ya, namanya juga masih belajar, kalian bisa beli masukan yang baik-baik, yang sopan dan yang mendukung ya teman-teman. Nah, kalian gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat aja dan gak usah sakit-sakit dan gak perlu cari penyakit juga ya. Nah, tema untuk jurnal budgeting bulan Juni ini sama dengan covernya, yaitu masih pink-pink dan sakura. Aku gak bakal capek-capek ngasih tahu dan gak bakal capek-capek bosen-bosen untuk satu tema aja, karena satu bulan itu temanya ya bakal itu-itu aja, karena aku juga nggak mau terlalu pusing dan nggak mau terlalu overthinking dalam budgeting itu ya teman-teman. Dan untuk tema jurnalnya ya aku juga nggak mau terlalu overthinking aja, ya udah segitu aja gitu, pakai itu ya itu aja buat semuanya gitu, nanti bulan depan ganti lagi gitu. Jadi nggak mau terlalu rame juga sih sebenarnya, jadi biar mengurangi kepusingan hidup ini aja sih sebenarnya. Ya Allah, aku sampai lupa, sampai jarang banget nyapa kalian. Udah lama banget ya aku nggak memperkenalkan diri, jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya, oke? Halo, assalamualaikum semuanya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku Aini. Halo, salam kenal. Nah, gimana nih kalian? Udah pada gajian atau belum? Atau kalian udah dapat gaji dari bapaknya atau belum? Kalau belum, aduh mohon maaf nih, sama kita juga belum, karena aku bikin video ininya malam-malam mungkin ya. Nanti gajinya diambilnya besok pagi atau besok siang. Jadi alhamdulillah sih ya, hilalnya sih udah kelihatan, cuman belum diambil aja nih guys. Jadinya sembari nunggu besok pagi ya kan, aku bikin template-nya dulu, atau aku bikin apanya nih namanya teh lupa, monthly budgeting. Astagfirullahaladzim, bikin monthly budgetingnya aja dulu, alokasinya dulu, nanti tinggal dimasuk-masukin ke binder disiplin atau si binder pinter cenah ya, pinter banget di binder, bisa mengalokasikan gajian-gajian sesuai dengan pos-posnya. Oke, dan di sini masih sama ya, alhamdulillah. Gajinya masih sama, pengeluarannya masih sama, kebutuhannya masih sama, dan uang jajan anak pun masih sama. Mungkin nanti insya Allah di bulan depan ada yang berbeda, karena bulan depan rencananya pengen aku naikin untuk tabungan pendidikan anaknya atau saving first-nya itu ya. Jadi saving first itu untuk anak aku nanti besar untuk pendidikannya mereka. Jadinya mungkin ya mau aku tambahin, dan mungkin ada pos lagi yaitu untuk iuran ngajinya Mas Akil, karena insya Allah bulan Juni ini pengen aku tegesin dia harus ngaji ya. Nah, untuk template-nya seperti biasa untuk budgeting ini aku masih pakai di Canva biar kalian bisa lihat pos-pos apa aja yang aku pakai di sini. Alhamdulillah ya, income suami aku masih 6.250.000. Untuk saving first itu ada tabungan anak 300.000, dana darurat 100.000, arisan 100.000, tabungan rumah 1 juta. Jadi total uang yang aku simpan setiap bulan itu ada 1.500.000. Terus ada pos keuangan installment atau cicilan ya. Alhamdulillah di sini masih ada satu cicilan, yaitu KPR rumah sebesar 1 juta, dan ini cicilannya masih panjang. Jadi kita santai aja, semoga sehat terus biar bisa dicicil terus, karena hutang adalah kewajiban kita ya teman-teman. Dan lanjut untuk alokasi gajian bulan Juni, pos keuangan fixed expense di sini ada listrik, di rumah aku pakainya 300.000 per bulan, ada wifi 150.000, ongkos baba atau suami aku itu ada 800.000, untuk keperluan Mas Akil itu 600.000, dan Dede Sani 600.000. Maka fixed expense-nya itu ada 2.450.000 ya teman-teman. Dan dilanjut untuk pos keuangan
variable expense. Di sini aku ada groceries, ini untuk beli kebutuhan rumah seperti sabun, deterjen dan lain-lain, itu ada 175.000. Dan beras ada 102.000. Belanja bulanan 480.000 yang dibagi per hari per minggu maksudnya ya. Per minggu 120.000. Untuk air minum itu 149.000 dan alhamdulillah sedekah 100.000. Dan gas 24.000 dan total variabel expense itu ada 1.033.000. Nah, teman-teman, itu dia tadi tentang pengeluaran aku, dan jangan lupa sambil nonton sambil diklik tombol subscribe-nya ya. Kalau udah aku ucapin terima kasih. Nah, alhamdulillah ini adalah part yang orang-orang suka ya. Kalau aku mah deg-degan ya masukin ini karena takut salah karena di videoin. Dan ini adalah part masukin uang-uang yang udah dikasih babahnya ke aku untuk dimasukin ke pos budgeting atau pos-pos pengeluaran bulanan nih teman-teman. Dan di sini template-nya aku ganti lagi ya, karena aku tuh suka gonta-ganti aja, suka bosenan. Jadi aku gonta-ganti terus aja sesuai mood aku. Nah, di sini untuk pos keuangan jajan anak-anak masih sisa alhamdulillah 6.000 rupiah. Nggak tahu kenapa mereka nggak jajan, nggak ngabisin duit jajan, jatah jajannya, tapi nggak apa-apa ya, namanya anak kecil. Jangan terlalu dijajanin terus, kebiasaan. Galak juga nih ya mama. Oke, lanjut. Di sini aku mau misah-misahin uangnya dulu ya di rak akrilik ya. Nah, di sini aku bagi per lembar ininya ya, besaran uangnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jadi ngomongin tentang uang, apalagi ngomongin tentang hutang ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya idealnya uang atau hutang kita itu idealnya jangan mencapai lebih dari 30%. Jadi dari pendapatan suami aku per bulan itu kan 6 juta sekian, 30%-nya itu untuk diperbolehkan berhutang hanya sebesar 1.800.000 sekian. Jadi tidak boleh lebih dari 30% ya teman-teman. Itu idealnya, dan insya Allah ya keuangannya sehat itu seperti itu. Nah, di sini aku mau masukin untuk ongkos baba itu sebesar 800.000. Jadi kemarin katanya dia tuh boncos guys karena salah perhitungan. Lagian aku bilangin suruh hitung yang benar, dia mah iya doang. Akhirnya dia tuh boncos ngomong ke aku kemarin. Dan di sini untuk masakil tidak full 600.000 ya, karena dia beli susunya itu online, jadinya lebih murce, dapat koin juga. Aku beli di toko oren, jadinya sisa budgetnya aku masukin dan sisanya aku masukin ke toko oren buat beli susu. Sama dengan Dede Sanin juga beli susunya online karena ya gitu, ada potongan dan ada koin, ada voucher juga. Nah, kalau kalian beli susu biasanya tuh beli ke toko susunya langsung atau ke toko dingin atau ke toko oren. Sebenarnya sih kalau aku mau cari yang termurah aja ya guys ya. Nah, terus lanjut aku masukin untuk groceries rumah 175.000. Nah, untuk groceries rumah ini sebenarnya kayaknya ya bulan ini bakal over budget karena kebetulan kebutuhan rumah tuh lagi banyak banget yang perlu gitu ya. Jadi nggak tahu nih 170.000 itu cukup atau enggak, tapi sih mudah-mudahan cukup ya. Dan untuk belanja mingguan ini 120.000 dikali 4 kan 480.000. Jadinya aku masukin 480.000 langsung. Tapi per minggu aku belanjain itu 120.000 untuk food prep. Jadi untuk satu minggu itu 120.000 untuk belanja sayuran, prohep, prona, dan bumbu-bumbu. Pokoknya kita akalin aja deh biar 100.000 itu dapat semua, karena kebutuhan di rumah aku tuh masih cukup 120.000 per minggu karena untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Mungkin nanti kalau anak-anak sudah agak besar aku bakal naikin budgetnya karena kebutuhan mereka kan juga bakal lebih banyak ya teman-teman. Nah, ngomongin soal kebutuhan, pasti kebutuhan kita itu macam-macam dan berbeda-beda ya.
Aku nge-share ini itu adalah sebenar-benarnya kebutuhan aku yang aku pakai di rumah tangga aku, dan untuk kalian pasti kebutuhan kalian juga berbeda, tinggal disesuaikan aja. Mungkin ya template-nya atau kebutuhan pengeluarannya sama tapi budgetnya itu berbeda-beda ya. Mungkin di sini aku tidak menyertakan budget untuk pemberian ke orang tua. Di situ sebenarnya aku masih, tapi nggak setiap bulan rutin gitu ya, karena terkadang ada beberapa hal yang aku nggak bisa kasih gitu ya ke mereka, dan mereka pun nggak keberatan gitu ya sama aku kalau misalnya nggak ngasih. Jadi kebutuhan kalian dan aku itu berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata ya teman-teman. Jadi terserah kalian, kalau misalnya kalian mau ngasih untuk orang tua ya udah kasih aja kalau ada gitu ya. Ya kalau nggak ada ya ya udah bilang ke orang tuanya, maaf, maaf Bu, untuk bulan ini belum bisa ngasih karena kebutuhannya di keluarga aku juga udah mepet segini adanya. Ya udah jujur aja dan tidak usah memaksakan. Nah, itu dia sedikit share tentang budgeting di rumah tangga aku. Semoga membantu sedikit banyaknya. Oke, aku ucapin buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian itu benar-benar berharga buat aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.